kuasa firman-Nya yang hidup, dan pertolongan kuasa Roh Kudus, Roh kebenarannya yang menuntun dan membimbing. Dan sebelum saya masuk dalam kesaksian, saya ingin terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, King of the Kings, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai yang terexcellent, yakni Ratu Adil, Bunda Faye Hamdani, dan shalom lain juga bagi setiap anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi. Shalom, shalom Elohim. Pada kali ini saya ingin menyaksikan kesaksian pertobatan hidup, bagaimana kuasa firman-Nya yang hidup dan Roh Kudus, Roh kebenarannya boleh menuntun, membimbing saya pada masa-masa itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tepatnya pada beberapa bulan yang lalu, saya boleh menerima kembali belas kasihan dan kasih karunia daripada Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenarannya. Singkatnya, pada masa itu, saya mengalami kejatuhan iman rohani dan jasmani. Secara manusia jasmani logika, saya mengalami keputusasaan, rasa semangat, rasa bingung bagaimana memulainya dari bawah dan membangun kembali kerohanian saya. Tapi salah satu kasih karunia yang boleh saya terima pada saat itu, bagaimana Roh Bapa Surgawi, Bapa Eman Lahagu memberikan pengajaran dan bimbingan untuk memulai kembali langkah-langkah pertobatan yang harus saya lakukan. Dan di sini saya tergerak juga untuk menyaksikannya, bagaimana proses-proses pertobatan selama berbulan-bulan yang saya alami, yang kiranya bagi Bapak Ibu yang menonton boleh menjadi berkat dan menjadi penolong bagi kita semua. Dan apa saja yang saya lakukan pada masa itu, bagaimana tentunya yang saya lakukan adalah memohon ampun, menangis, tersungkur di bawah kakinya, tidak mengenal waktu, pagi ketemu pagi. Dan yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah ibadah, membangun mesbah doa, bagaimana caranya Tuhan yang tak terselami sama sekali oleh logika saya boleh bekerja pada saat itu, menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan saat itu saya mengambil terkhususnya jam ibadah di dini hari, dimulai dari jam 2 pagi hingga beberapa jam kemudian. Dan itu tidak selalu konsisten Bapak Ibu, karena sesuai dengan kemampuan diri saya. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kalau mungkin saya hanya bisa melakukan 2 jam, mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya dari jam 12 sampai jam 6 pagi, atau mungkin hanya bisa sejam, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah kerelaan dan kerendahan hati kita. Karena buat apa kita beribadah berjam-jam, tetapi hati kita jadi penuh persungut-sungutan? Tidak baik Bapak Ibu. Lebih baik 1 jam, tetapi penuh kerendahan hati. Jadi pertama-tama adalah lakukan sesuai dengan kemampuan pribadi Bapak Ibu masing-masing. Karena Tuhan tidak melihat berapa lamanya kita beribadah, tapi adalah hati kita yang sungguh-sungguh tulus datang ke hadiratnya. Dan pada saat itu, bagaimana membuka mesbah doa pada jam dini hari, karena jam dini hari itu adalah bagaimana terbukanya kemuliaan dimensi alam roh dan kebenaran. Saya membukanya pertama-tama sekali tentu melakukan pembersihan diri dengan memohon ampun atas dosa pelanggaran, pemberontakan saya yang begitu hina, yang begitu najisnya. Saya memohon ampun. Dan setelah berdoa, saya selalu Bapak Ibu dalam membangun mesbah doa itu selalu membawa Alkitab saya. Ini wajib dibawa Bapak Ibu. Dan setelah saya berdoa, dalam kondisi saya menutup mata saya, demikian Bapak Ibu, saya ambil Alkitab seperti ini. Saya tutup mata saya, lalu saya menggerakkan jari saya. Saya gerakkan, lalu saya membuka firman-Nya. Secara random Bapak Ibu, secara random saja, secara beragam. Dalam kondisi masih menutup mata, lalu setelah terbuka, saya membuka mata saya. Dan di mana pertama kali mata saya membaca ayat, disitulah yang saya baca Bapak Ibu. Jadi saat saya membuka mata saya dan pertama kali
yang saya baca itulah yang saya baca, dan saya membacanya dalam satu perikop Bapak Ibu, bukan satu pasal, satu perikop. Misalnya saat ini saya membuka mata dan saya mendapatkan firman-Nya terdapat di Pengkhotbah 11 dengan judul perikop pedoman-pedoman hikmat dari ayat 1 sampai 8. Nah, sudah Bapak Ibu, jadi terhitung hanya satu perikop. Itu kalau saya pribadi Bapak Ibu. Saya hanya sanggup satu perikop karena lebih terfokus ya Bapak Ibu. Nah, disitulah dimana ayat firman yang kita dapatkan pertama kali saat kita melihat, disitulah Roh Kudusnya melakukan pengoreksian diri. Lalu saya membaca ayatnya, saya membaca dan merenungkannya, dan meminta hikmat daripada Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin bercerita juga mengenai singkat bagaimana pertobatan saya itu terasa berat dan terasa lambat Bapak Ibu, karena selama berbulan-bulan. Salah satu halnya adalah karena saya tidak mengandalkan kuasa Roh Kudusnya. Pada saat saya membaca firman ini Bapak Ibu, karena saya merasa putus asa, bimbang, dan saya tidak ada semangat, saya menggunakan logika manusia saya Bapak Ibu. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu, saya menggunakan hikmat yang saya peroleh dari aplikasi Google atau Chrome. Saya cari Bapak Ibu, saya baca. Nah, disitulah letak kesalahan saya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengerti, tidak tahu menahu secara mendalam mengenai kenapa firman itu diberikan kepada saya. Dan contohnya saja Bapak Ibu, setelah berbulan-bulan saya melakukan proses pertobatan, saya mendapat 2-3 kali firman dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Di saat itu saya ada perasaan gundah gulana Bapak Ibu, kenapa firman ini harus muncul berulang kali gitu ya. Dan itulah Bapak Ibu letak kebodohan, buta tulinya saya. Tentu Bapak Ibu, saat saya mendapat firman Yudas mengkhianati Yesus, belum saja saya membaca ayatnya Bapak Ibu, saya sudah layu, terintimidasi oleh karena kesalahan saya sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu, membaca kata Yudas mengkhianati Yesus saja, pasti tentulah Bapak Ibu membuat kita lemas gitu. Aduh, kenapa ya firman ini terus yang datang gitu. Dan setelah saya ditegur dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudusnya, tibalah saya mendapatkan saya belajar dan menyadari, dan akhirnya saya mulai mengandalkan kuasa Roh Kudusnya. Saat saya mengandalkan kuasa Roh Kudusnya, saya baru mengerti Bapak Ibu, kenapa saya mendapat perikop Yudas mengkhianati Yesus. Nah, kalau secara logika manusia saya terlalu fokus dengan kalimat mengkhianati. Tapi Roh menyingkapkan bahwa alasan mengapa Yudas mengkhianati Yesus yaitu oleh karena sejumlah uang perak. Disinilah Bapak Ibu, kalau logika jasmani saya sudah penuh ketakutan, hanya di bagian kulitnya aja Bapak Ibu terfokus dengan mengkhianati. Tapi Roh Kudus menyingkapkan, ini loh alasan Yudas mengkhianati Yesus, karena uang Bapak Ibu. Nah, letak pengoreksian saya pada saat itu adalah bagaimana keterikatan saya dengan uang. Barulah saya menyadari, oh ternyata kenapa saya bisa melahirkan dosa yaitu berkhianat. Ternyata karena apa yang saya kandung adalah uang Bapak Ibu, keterikatan akan uang, dan melahirkanlah buah pengkhianatan. Nah, disitulah Bapak Ibu bagaimana perbedaan hikmat jasmani, logika kita manusia dengan hikmat roh. Jadi baiklah kita menggunakan hikmat roh ilahi yang menuntun kita Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, karena hikmat roh itu atas pribadi saya dengan Bapak Ibu itu akan berbeda. Nah, jadi antara hikmat yang Roh Kudus berikan antara saya dan Bapak Ibu tentu berbeda Bapak Ibu, masing-masing pribadi kita dalam proses pertobatan. Dan setelah saya merenungkan dan sudah mendapatkan hikmat daripada Roh, saya langsung berdoa Bapak Ibu, berdoa memohon ampun karena sudah menyadari, karena lewat firman itulah saya dikoreksi. Setelahnya masuklah dalam pujian, penyembahan, peperangan. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, kita harus mengikhtiarkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Tapi kalau saya pribadi menggunakan ayat Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah itu kita naikkan lagu-lagu pujian, penyembahan, peperangan, dan lagu yang digunakan itu bukan lagu yang mendayu-dayu ya Bapak Ibu,
tapi menggunakan lagu yang menghantakkan gitu. Contohnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, atau oleh darah anak domba. Jadi lagunya tuh menghantakkan, lagu yang galak, lantang dan tegas Bapak Ibu untuk mengusir setan-setan itu. Dan saat kita melakukan peperangan itu Bapak Ibu, tentu ada kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang. Kalau saya pribadi, mereka menyerang lewat pikiran. Nah, bagaimana cara mengusir mereka? Yakni dengan firman yang sebelumnya sudah kita baca Bapak Ibu. Itulah yang menjadi senjata kita, pembentengan kita dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya peperangan itu. Dan setelah saat kita memuji menyembah itu Bapak Ibu, saya pribadi, saya salah dengan doa peperangan. Misalnya saja Bapak Ibu, saya segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara, roh kutuk, santet, ilmu sihir, roh-roh penghulu pemerintah yang jahat di udara, disebutkan semua Bapak Ibu, yang sekiranya Bapak Ibu tergerak. Selebihnya terserah Bapak Ibu. Dan setelah saya mengatakan itu, saya katakan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, ditolak, diikat, dihancurkan, dibakar di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Nah, saat kita melakukan pengusiran itu, kita pun harus galak Bapak Ibu, harus lantang, karena Yesus pun mengusir roh-roh jahat itu dengan menghantakkan Bapak Ibu, dengan galak ya Bapak Ibu, dengan lantang. Nah, demikian. Jadi saya ulangi kembali, pertama-tama kita membukanya dengan mesbah doa, dengan memohon permintaan pengampunan akan dosa-dosa pelanggaran kita. Setelahnya kita membuka firman dengan tutup mata, kita gerakkan jari ini, lalu kita buka dan kita membuka mata kita, dan di mana pertama kali kita membaca ayat atau perikop, disitulah kita menjadi bahan perenungan dan pengoreksian. Andalkan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu, itu yang terpenting. Setelah itu, setelah kita tahu apa yang menjadi bahan pengoreksian itu, kita materaikan dalam hati kita. Setelah itu kita berdoa, karena kita sudah menyadari lewat firman-Nya apa yang menjadi bahan pengoreksian. Kita berdoa, masuklah Bapak Ibu ke dalam pujian penyembahan peperangan. Dan tapi kita meminta dulu perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17, dari ujung rambut kepala sampai ujung jari kaki. Kita ikrarkan dan kita ikhtiarkan dalam hati kita. Lalu kita angkat lagu pujian penyembahan peperangan. Setelah itu, di sela-sela itu, kita masukkan Bapak Ibu doa peperangan. Kita usir segala kuasa kegelapan itu dengan lantang, dengan galaknya. Lalu boleh disambung lagi dengan pujian penyembahan peperangan. Setelah itu ditutup dengan doa Bapa kami. Sudah cukup Bapak Ibu. Lalu berulang-ulang Bapak Ibu selama berjam-jam semampunya kita. Jadi setelah ditutup dengan doa Bapa kami, kembali lagi membaca firman Bapak Ibu. Jadi setelah kita doa Bapa kami, tutup mata, gerakan lagi jarinya, kita buka. Nah, demikian terus Bapak Ibu. Tetapi setelah proses demi proses, saya pribadi, karena kita sudah masuk dalam perjanjian baru di akhir zaman, seterusnya saya hanya menggunakan firman di perjanjian baru Bapak Ibu untuk mengoreksi diri saya pribadi setelah berbulan-bulan. Jadi saya hanya fokus menggunakan dari Matius sampai dengan Wahyu. Jadi sekecil ini udah saya muter-muterkan jari saya di sini Bapak Ibu, di mana firman itu jatuh. Nah, di situ, karena kita sudah masuk dalam akhir zaman Bapak Ibu di perjanjian baru. Tetapi apapun itu kehendak bebas Bapak Ibu. Tapi saya menyarankan mungkin di awal-awal kita bisa menggunakan perjanjian lama dan baru. Tapi kalau sudah terasa lebih ringan atau mungkin ada kegerakan Roh Kudus, kita bisa memfokuskannya pada perjanjian baru yang hanya sekian tebal ya Bapak Ibu. Nah, dan ditutup dengan doa Bapak kami, dan terus Bapak Ibu. Dan memang di jam-jam dini hari itu adalah jam-jam yang lebih bagus Bapak Ibu. Saya tidak bilang jam-jam sebelumnya itu atau pagi hari atau siang sore hari tidak bagus Bapak Ibu. Tapi saat itu kedagingan kita ini terlebih besar Bapak Ibu. Dan memang dalam dimensi dini hari dari jam 2 sampai jam 4, dan di siang harinya juga sama dari jam 2 jam 4, karena pergantian dimensi itu ada pada jam 12 malam dan jam 12 siang. Disitulah waktu-waktu yang lebih baik kita gunakan untuk datang membangun musbah doa kita. Tapi apapun itu Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita. Nah, disitulah Bapak Ibu,
yang ingin saya saksikan. Bagaimana kalau dulu saya melihat firman ini hanya sebagai kalimat, hanya sebagai bahan, menggunakan hikmat dunia, tetapi tidak pernah saya gunakan firman ini untuk mengoreksi diri saya. Tapi puji nama Tuhan, lewat pertobatan ini, firman ini boleh menjadi pedang bermata dua bagi saya. Karena selama ini saya mengarahkan firman ini kepada orang lain, tapi ternyata firman ini jauh lebih menusuk, mendidik, membangun kerohanian saya dan Bapak Ibu pribadi. Dan sekian Bapak Ibu kesaksian saya yang mungkin masih jauh daripada kesempurnaan, tetapi saya berdoa kiranya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi hormat, kemuliaan, keagungan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sudah ada di tengah-tengah dunia ini dalam inkarnasi yang bernama Bapa Aditya Nugrahanto. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.